Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersama-sama kita laksanakan sholat maghrib, dikerjakan secara berjamaah, lalu lanjut hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan rangkaian ibadah ini diterima dan dibergandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali pengajian ini dengan baca suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya sampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Syekh Ihsan bin Dahlan Al-Jabesi Al-Kediri, juga kepada orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini, pada orang-orang tua kita, kakek nenek kita, sanak famili, saudara, serta guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terima amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Biniyatil qabul wa bijahir rasul. Al-Fatihah. Lanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Majah an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya ayyuhan nas, tubu ilallahi qabla an tamutu wa badiru bil a'malis salihati qabla an tastaghillu wasilu alladhi bainakum wa baina rabbikum bikathrati dzikrikum lahu wa kasrati sadaqati bis sirri wal alaniyah bisirri wal alaniyah turzaku wa tujbaru wa'lamu anna Allah aftarada alaikumul jumu'ata fi maqami hadha fi syahri hadha fi 'ami hadha ila yaumil qiyamah, faman tarakaha fi hayati aw ba'di walahu imamun adilun au jairun istighfafan biha wa juhudan biha fala jama'allahu syamlahu wala barakalahu bi umrihi ala wala salata lahu wala zakata lahu wala hajja lahu wala sawma lahu wala birra lahu hatta yatuba faman taba taballahu alaihi wallahu a'lam bissawab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan kitab Manahijul Imdad yang merupakan syarah dari kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad.
pada pembahasan tentang kewajiban sholat Jumat. Dinukilkan dalam kitab ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan, khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, pernah suatu ketika Rasulullah berkhutbah di hadapan kami, kemudian beliau bersabda dalam khutbahnya itu, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallahi qabla an tamutu, bertaubatlah kalian kepada Allah sebelum kalian meninggal dunia. Ya emang yang namanya taubat sebelum meninggal. Kalau setelah meninggal nggak ada taubat, yang ada penyesalan. Dalam surat At-Tahrim Allah katakan, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat. Taubat itu artinya kembali kepada Allah. Karena orang-orang yang melakukan kemaksiatan, hakikatnya dia lari daripada hidayah Allah. Maka orang yang bertobat adalah orang yang kembali dari sempat berpaling, dari dia sempat berbelok, dan dia sempat jauh dari ajaran Allah. Taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kapan taubatnya? Qabla an tamutu, sebelum kalian mati. Mumpung masih sehat, mumpung masih seger, mumpung masih waras pikirannya. Yang pelaku-pelaku maksiat, yang gemar judi, gemar minuman keras, gemar berzina, doyan mencuri, doyan korupsi, sebelum kalian mati bertaubatlah kalian kepada Allah. Yang biasa ninggalin sholat, yang biasa ninggalin puasa, yang biasa nggak pernah zakat, yang udah panggilan haji, yang sudah wajib haji nggak mau mengerjakan, taubatlah kalian kepada Allah. Qabla an tamutu, sebelum kalian semua meninggal dunia. Karena kalau udah meninggal nggak ada lagi taubat. Bahkan ketika sakratul maut pun kita taubatnya udah telat. Dalam sebuah riwayat hadis dikatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba, penyesalannya dan ingin kembali kepada Allah, yang dulu berkeliman kemaksiatan, yang dulu doyan dengan kezaliman, lalu dia bertobat kepada Allah, masih Allah terima. Malam yughargir, sebelum napasnya sampai tenggorokan, sebelum datang sakaratul mautnya. Karena kalau udah sampai sakaratul maut, pintu tobat sudah tertutup, penyesalan sudah terlambat. Itulah yang terjadi kepada Fir'aun, yang ketika dia mengejar Nabiullah Musa, kemudian Allah selamatkan Nabiullah Musa. Saat itu Fir'aun berada di tengah lautan. Allah kembalikan lautan itu yang tadinya terbelah
menjadi lautan yang sangat dalam. Saat itu terombang-ambinglah Fir'aun dan bala tentaranya. Saat terombang-ambing, kelelap, udah mau mati, dia baru ngomong, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya tobat, saya percaya kepada Tuhannya Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun. Tapi ngomongnya sudah telat, udah sakaratul maut. Maka tobatnya kayak gitu juga tidak diterima oleh Allah. Atau sebelum nanti malaikat terbit dari barat, terbenam ke timur. Saat ini matahari terbit dari timur, terbenamnya di wilayah barat, masih normal kehidupan. Nanti menjelang datangnya hari kiamat, dikatakan matahari akan terbit dari barat, terbenamnya di timur. Kalau itu sudah terjadi, maka taubat manusia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Telat. Maka ketika orang-orang yang bergelimang kemaksiatan, yang amal ibadahnya sedikit, ketika sudah meninggal dunia, baru tuh dia sadar, baru mau tobat. Dalam surat Al-Munafiqun kan dijelaskan tuh, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berinfaklah kalian kepada Allah, berinfaklah di jalan Allah, bersedekahlah kalian sebelum datang kematian. Karena ketika kematian itu sudah datang menghampiri kalian, orang-orang yang sudah jadi jenazah berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, coba ditunda dulu kematian saya. Jangan dimatiin dulu ya Allah, coba barang sebentar aja. Nggak usah lama-lama, 1 jam aja. Fasadaqu wa akum minas sholihin. Kalau seandainya saya ditunda kematiannya, saya akan bersedekah, saya akan berinfak, wa akum minas sholihin. Saya akan menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik. Kapan ngomongnya? Setelah meninggal. Telat, kata Allah. Kemarin kemana aja? Ustaz udah bilangin, guru udah nasihatin, khutbah disampaikan, apa yang Allah perintahkan kerjakan, apa yang Allah larang jauhkan. Cuma masuk doang ke telinganya, tapi tidak pernah dijadikan ibrah, pelajaran ataupun pegangan hidup. Telat kalau begitu urusannya. Yang ada hanya penyesalan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dikatakan dalam sebuah riwayat, orang yang sudah meninggal dunia, yang rajin ibadahnya pun masih menyesal. Kenapa menyesal? Ternyata dia merasa kurang banyak bekalnya, kurang banyak pahalanya. Ini yang rajin ibadah. Bagaimana mereka yang ibadahnya pas-pasan? Bagaimana mereka yang segan-segan menjalankan perintah Allah? Bagaimana mereka yang gemar dengan kemaksiatan? Sungguh lebih nyesal lagi. Tubu ilallah qabla an tamutu. Bertaubatlah kalian kepada Allah sebelum kalian meninggal dunia. Lalu lanjutannya kata Nabi kita Muhammad SAW dalam khutbahnya, wa badiru bil a'malis sholihah, dan segeralah kalian beramal soleh, beramal baik. Jangan ditunda-tunda, segera, semangat.
Kalau memenuhi perintah Allah semangat. Jangan malas-malesan. Jangan ogah-ogahan. Ketika datang kewajiban sholat, dengar azan berkumandang, semangat. Maka orang-orang tua kita dulu, walaupun mungkin secara langsung ajarannya tidak ada, tapi kalau mereka dengar azan, spontan tuh mereka mengucapkan alhamdulillah, udah masuk zuhur, udah bisa sholat lagi kita. Lagi sibuk-sibuknya kerja, masuk waktu asar, alhamdulillah, udah masuk waktu asar, kita bisa sholat lagi. Itu merupakan cerminan mereka semangat melaksanakan ibadah, termotivasi dengan ibadah. Jangan kayak orang munafik yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Itu orang-orang munafik yang imannya bohong-bohongan. Apabila mereka mengerjakan sholat, mendirikan sholat, qamu kusala, mereka ngerjainnya, mendirikannya males-malesan, ogah-ogahan. Yaelah, udah azan lagi aja. Coba aja besok lihatin Jumatan besok. Pak Nabi pernah mengatakan kepada kita, segera berangkat sholat Jumat. Yang datang rombongan pertama itu nilai kedatangannya diberikan pahala seakan-akan bersedekah seekor onta yang pertama. Terus seakan-akan yang kedua berkorban seekor sapi sampai ke bawah. Yang terakhir seakan-akan bersedekah sebutir telur. Nabi menyampaikan itu agar kita semangat berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Maka berangkat sholat Jumat di awal waktu. Berangkat sholat Jumat segera, jangan sampai nungguin azan. Itu sudah batas maksimal. Kalau dulu berangkat jam 11, Haji Asrani jam 11 sudah di masjid. Dari subuh malah. Emang gak kemana-mana. Berangkat jam 11 masih sepi Pak Ustaz. Iya, emang itu tujuannya, biar bisa dapat di barisan paling depan. Yang ada sekarang berangkat entar-entaran. Kadang rumahnya dekat, kantornya dekat dari masjid, azan berkumandang. Emang di wilayah kita azannya 2 kali. Azan pertama masih di rumahnya, masih di kantornya, baru juga azan. Gak lama kumandang azan yang kedua, ya baru juga azan yang kedua. Lalu khutbah disampaikan, baru juga khutbah, paling khutbahnya lama. Ternyata khutbahnya cepat, komat, baru juga komat. Akhirnya datang, sholat udah benar-benar didirikan, baru nyampe ke masjid. Dapatnya di luar sono, di pinggir jalan. Udah dapatnya di pinggir jalan, datang paling belakangan, pulang paling duluan. Terus dapat hikmah dari mana kalau begitu? Kata Nabi, badiru, ayo segera semangat. Bangun sholat tahajudnya semangat, mengerjakan sholat duhanya semangat. Jangan kata yang wajib, yang sunnah semangat. Itu orang-orang yang orientasinya akhirat begitu. Semangat kalau udah urusan ibadah kepada Allah. Maka kan diceritakan itu salafun saleh, kalau Ramadan mau berakhir, mengikuti jejak Nabi, memperbanyak
ke masjid. Kalau perlu iktikaf, perbanyak ibadahnya. Karena sadar betul kesempatan menambah pahala itu waktunya tinggal dikit. 10 hari terakhir Rasulullah SAW ketika Ramadan iktikaf di masjid, artinya memperbanyak diam di masjid. Qiyamul lailnya qol wa aiqazu ahlahu wa shadda mi'zarahu, dia bangunkan keluarganya, dikencangkan ikat pinggangnya sebagai bentuk gambaran dan semangat ibadahnya. Bahkan menjelang akhir Ramadan, para salafun saleh menangis karena khawatir ibadahnya belum maksimal di Ramadan, dan lebih khawatir lagi Ramadan tahun depan siapa yang bisa jamin masih bisa mengisi dan hidup di dalamnya. Kenapa bisa begitu? Orientasinya akhirat, semangat untuk mengamalkan kebaikan. Beda sama kita. Baru tanggal 1 Ramadan udah lebaran, kapan lebarannya? Baru tanggal 1 Ramadan puasanya fokus, diisi dengan kebaikan, diisi dengan zikir, diisi dengan baca Quran, diisi dengan i'tikaf, diisi dengan amal ibadah, diisi dengan qiyamul lail. Fokus, puasanya fokus. Kita puasa jam 9, nyaur sebelum subuh, jam 9 udah nanya, entar sore buka puasa pakai apa kira-kira. Udah masuk rancangan tuh kita. Gue mau ke pasar Santa, gue mau beli kolak, cincau, cendol, lontong, bakwan, tempe mendoan, bihun, pecel, putu maya, lopis. Dekat makanan-makanan yang ada di bulan puasa itu ya. Udah mulai menerawang kita tuh. Baru jam 9 pagi. Kalau punya salat belum masuk. Bagi yang punya duit, bagi yang nggak punya duit nyari masjid mana yang takjil banyak. Ya, Nurul Iman banyak sih, banyak, cuman kadang diumpetin sama pengurusnya. Nurul Iman sono Bang, Rawadeno, ada nggak di Rawadeno masjid Nurul Iman? Kata siapa? Bukan Nurul Iman sini, bukan. Nurul Iman banyak takjilnya, tapi nggak ada makanan nasi. Kalau Nurul Hilal ada makanan nasi, tapi takjilnya dikit. Pilih yang mana? Dua-duanya diambil. Datang pertama ngambil takjil di Nurul Iman, mau maghrib pindah ke Nurul Hilal. Ada yang begitu kan? Ada yang begitu. Tuh kita tuh sibuk dengan urusan yang kayak gitu. Mau menjelang akhir Ramadan, berakhirnya Ramadan, pada datang salafun saleh, kita boro-boro nangis. Yang ada di pikiran baju lebaran, kue lebaran, pulang kampung apa kagak. Kita tuh 10 terakhir Ramadan belum dapat tiket, pusing urusannya. Pusing, ngewar tiket dari habis sholat tarawih sampai sahur gak dapat. Pusing. Seminggu sebelum lebaran belum dapat izin cuti dari bosnya, udah nguring-nguring. Kerja apa aja ditunda. 3 hari mau lebaran, bocah belum dapat baju lebaran, udah stres kita udah. Kita tuh pikirannya. Beda tingkat kekhawatirannya. Kenapa? Orientasinya beda.
Kita orientasinya lebaran. Kalau ulama-ulama salafun saleh orientasinya bagaimana di Ramadan bisa mendapatkan anugerah pahala yang banyak dari Allah. Badiru bil amalis salih, segera kerjaan apapun segera, kerjaan sholat segera, Jumatan segera, besok datang zuhur jam berapa? Jam 12. Setengah 12 sudah sini, setengah 12. Udah nongol di sini setengah 12. Masih lama Pak Ustaz. Ya lu cari barisan yang bagus, yang di depan. Ada juga sih yang berangkat awal-awal. Setengah 12 sudah di masjid. Tapi bukan buat barisan depan, barisan tembok yang bisa nyender, yang dekat semprotan AC. Tuh, dari Bang Yudi geser dikit ke kanan tuh barisan Papua itu. Ada nyender. Ya pulas. Gitu ya. Jadi kata Nabi yang bilang Nabi badiru bil amalis salih. Qabla atas tajillu, sebelum kalian disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Dunia ini membuat kita sibuk, Pak. Kalau nurutin kerjaan, ada yang harus kita kerjain. Mohon maaf karena kalau kita tanya sama teman kita, sahabat kita, tetangga kita, Bang, kemana aja sih? Gak pernah kelihatan di masjid. Kerjaan banyak banget. Senin sampai Jumat kerja, iya. Senin sampai Jumat kerja, pulang malam nyampe rumah jam 9. Oh ya udah. Sabtu kan libur Bang. Kok nggak kelihatan juga peserta itu dia. Sabtu emaknya anak-anak sama bocah ngajakin jalan. Kan siaran juga. Senin sampai Jumat saya tinggal, Sabtu dia ngajakin jalan, shopping. Masa saya kan turutin, iya dah. Terus minggu Bang, nah minggu giliran saya mancing. Ya emang emaknya anak-anak doang, mau aja yang bersih ya kan. Minggu gua mancing Bang. Mancing dari jam berapa sampai jam berapa? Ya dari sembahyang subuh sampai sembahyang isya. Wah, lu sih bukan mancing Bang, kalau habis sembahyang subuh dan sembahyang isya. Silahkan memenuhi kebutuhan keluarga, silahkan. Nyenengin keluarga sebuah keharusan. Mohon maaf nih, bapak-bapak hadirin yang kerja dari Senin sampai Jumat ataupun yang berjualan, kan kerja dari gelap ketemu gelap, emang buat siapa? Buat anak bini kan? Aja Sani gak pulang-pulang, emang buat siapa? Buat anaknya mertua. Buat anak bini. Bang Yudi jualan. Ini belum pulang. Belum, tapi gini hari belum pulang, buat siapa? Buat anak bini, bapak-bapak yang kerja. Buat anak bini. Oke, Senin sampai Jumat buat anak bini. Sabtu buat nyenengin bini. Boleh. Harus Pak, kita nyenengin bini kita harus. Nyenengin anak kita harus. Bener. Dari duit Senin sampai Jumat, Sabtu masih buat urusan kita juga, buat anak bini gampang. Senangnya anak bini kalau punya duit banyak, senangnya anak bini kita. Sabtu ditanya, "Mah, Sabtu mama gak usah masak dah." Ya mama, Kang Bobi panggil mama. Ya gak apa-apa sih, Kang Ojek panggil mama juga gak apa-apa, emang apa? Mah, Sabtu mama istirahat, Senin sampai Jumat udah masak, mama gak usah masak. Wih, terus ya kita makan di luar. Yang benar ya, iya. Di luar mana mah? Di luar rumah. Makan depan rumah, beli nasi warteg, duduk di depan teras, makan di situ. Kata papa makannya di luar rumah, ya mana kan di luar rumah, di teras. Ajak senengin bini nggak apa-apa, sekali-kali main ke mall sono. Dari pasar Santa mulu. Bosen mah pasar Santa gak ada liftnya. Kan gak ada liftnya ya?
Ajak ke mall. Sono ajak ke Grand Indonesia atau Lipo Kemang. Jangan ke Blok M mulu, banyak ke Blok M mulu. Yang elita dikit, sono Lipo Mall, Kemang, kan deket tuh. Ajak nonton kek. Gak apa-apa, nyenengin bini harus, nyenengin anak harus. Tapi kalaupun itu harus kita lakukan, ada waktu buat kita untuk dekat sama Allah. Kalau Senin sampai Jumat kerja, Sabtu ngurusin keluarga, Minggu masih nggak juga ke masjid. Mau ke masjidnya kapan? Ayo kapan? Tuh. Pertanyaannya, ente mau ke masjid jalan sendiri apa digotong? Jalan gak mau. Iya, kira bisa jalan gak mau ke masjid, sekali-kalinya ke masjid digotong. Udah gitu sok-sokan lagi mau di depan. Kalah imam. Di belakangnya. Badiru bil amal sholihah qabla an tastaqillu. Dunia ini memang bikin kita sibuk karena memang setan itu mengemasnya demikian. Nabi juga mengatakan ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia ini lezat, asik, enak, mengasihkan, manis. Dunia itu enak. Tapi ada batasannya buat kita. Masa iya Senin sampai Minggu nggak ada satu waktu pun kita masuk masjid, nggak ada satu waktu pun kita hadir majelis ilmu. Mohon maaf tuh yang sholat bagus, saya senang udah banyak yang sholat. Tapi kalau dia nggak hadir di majelis ilmu, belajar sholat benernya dari mana tahu sholatnya benar? Dari mana coba? Berapa banyak orang sholat saya lihat, saya saksikan sendiri, sholatnya batal, dia nggak tahu. Batal, dia nggak tahu, Pak. Kan pernah saya ceritain. Ya, saya bilang saya juga ke mall, suka juga Pak, ke mall Pak. Ya emang Ustadz banyak ke masjid mulu, mau sholat. Majlis gue juga suka ke mall. Gue kasih tau gue kalau ke mall ke Kokas atau Kota Kasablanca. Jalannya jauh. Ini jangan jalan Bang Yudi, ada gini jalan. Saya ke mall Pak. Waktu sholat kita sholat. Lagi sholat, tiba-tiba samping saya juga ada yang lagi sholat. Cakep sih. Necis tampilannya, pakai celana lepis. Coba lepisnya yang bolong-bolong sampai paha. Dia sholat, batal apa kagak? Kenapa batal? Kelihatan aurat laki-laki dari dengkul sampai pusar. Kalau di antara itu terlihat maka batal sholatnya. Jadi saya lagi sholat, gue pikiran juga dia orang sholat begini ya udah gue ngancam. Tapi assalamualaikum gue pegangin orangnya. Assalamualaikum langsung saya pegang. Kaget nih, Pak, mohon maaf banget. Iya Pak, ada apa? Bapak sholat celananya bolong-bolong, batal Pak. Karena bolong-bolongnya di atas dengkul. Kalau bolong-bolongnya di betis nggak apa-apa. Apa jawabnya? Oh batal ya Pak. Iya. Emang Bapak nggak tahu? Nggak tahu. Tuh, yang dasar gitu aja nggak tahu. Ya udah Pak, udah telanjur. Ya, udah telanjur. Nggak telanjur Pak. Kenapa? Masih ada waktu. Terus, tapi kalau saya bolong ya udah. Tuh ada kain tuh Pak tuh di pojokan. Di masjid-masjid mall ada kain Bang Yudi. Ya di sini siapin tuh kain-kain ada kan, saya pernah lihat ada kain-kain. Iya, sarung kayak gitu. Ada kan? Hah? Ya longgar, ya sarung memang longgar. Kalau yang pas itu kain kapan? Kalau sarung longgar.
Ya udah Pak, gini Pak, saya harus wudhu lagi nggak Pak? Gak usah, karena yang batal sholatnya, wudhunya enggak. Jadi saya nggak tahu juga wudhunya benar apa kagak. Yang penting saya anggap dia udah wudhu. Udah Bapak sholat lagi, itu pakai sarungnya di pojokan situ. Oh iya Pak, makasih. Saya lihat sih diambil sarung. Gua kira sarung tuh mau dipakai kali. Kan diambil dipakai bener ya. Dibuat ngikat di sini sarung. Lu bayangin aja coba. Bener sih kira ketutupan. Cuma kan bukan pada tempatnya. Ngapa jadi buat ngikat di sini yang bolong, mendingan dipakai. Kejadian Pak, benar-benar saya lihat, saya saksiin. Kenapa bisa begitu? Ya karena ilmu tentang sholatnya nggak ada. Dia tahu kewajiban sholat, tapi dia nggak mau mempelajari tentang sholat yang benar bagaimana. Yang ngaji. Nggak mau ngaji, majlis taklim sampai ke rumahnya dia nggak datang. Majlis taklim di kantornya, kan kantor kadang-kadang ada bikin majlis taklim juga. Bulanan ada Pak, karena saya beberapa kali sering isi di situ. Ada, tapi dia nggak dengerin, asik ngobrol. Terus dapat ilmunya dari mana? Mohon maaf, yang belajar sholat aja kadang-kadang sampai gini hari sholatnya salah. Yang belajar sholat tuh gimana yang nggak belajar sholat? Ah gampang Pak Ustaz, saya bisa baca dari buku-buku. Hei, baca buku kalau nggak ada yang bimbing khawatirnya salah memahaminya sehingga sholatnya nggak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh pesan Nabi 2 tuh, ya, tobat sebelum mati, beramal soleh sebelum disibukkan dengan urusan-urusan. Lalu lanjutannya, wasilu alladzi bainakum wa baina rabbikum bi kathrati dzikrikum. Sambung antara dirimu dengan Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala, hubungkan, pererat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara bi kathrati dzikrikum, banyakin zikir. Banyakin zikir. Zikir artinya mengingat, maksudnya mengingat Allah dengan cara lisan kita sering menyebut nama Allah, memuji Allah, mengakui keesaan Allah, bertauhid kepada Allah. Maka kalimat-kalimat subhanallah itu adalah zikir. Alhamdulillah juga zikir. Allahu Akbar itu juga zikir. La ilaha illallah termasuk juga zikir. Pak Ustaz, kalau saya nyebut Allah, 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 zikir gak? Zikir. Karena bagian menyebut nama Allah. Tapi saya pernah mendengar Ustaz lain mengatakan itu bukan zikir, terserah dia. Nggak usah diurusin, masing-masing ada dalilnya. Saya mengikuti pendapat yang mengatakan Allah, Allah, Allah itu zikir, kan kelar urusannya. Maka minimal habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Jangan rapi-rapi ambil tas kabur. Emang sibuk banget ente? Sesibuk itukah sampai selepas sholat dia bisa mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali? Sesibuk itukah kalian punya urusan? Paling yang buru-buru habis sholat zuhur buru-buru, paling urusan makan, urusan ngopi. Ayo deh, ngapain buru-buru? Apa yang kita kejar? Apa rezeki itu nggak akan kemana kalau memang rezeki kita.
Timbang zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar nggak bisa. Emang berapa lama sih zikir kayak gitu? 1 jam? Enggak. Setengah jam? Enggak. Paling 5 sampai 10 menit. Nggak ada. Nggak nyampe. Zikir di lisan kita Allah bikin bisa berbicara, lidah Allah bikin gak ada tulangnya. Bukan semata-mata biar bisa ngobrol, bukan. Tapi supaya kita banyak zikir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ayo orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah, menyebutlah nama Allah dengan sebutan-sebutan yang banyak, dengan zikir-zikir yang banyak. Maka selagi bisa, selagi mampu, terus berzikir. Benar-benar sibuk saya Pak Ustaz. Benar, di kendaraan zikir subhanallah, 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 atau asmaul husna, wallahu la ilaha illa huwa rahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'minul muhaimin. Terus hafal nggak kira-kira asmaul husna? Hafal nggak? Enggak. Ya gue tahu dari tampangnya nggak hafal. Tapi kan bagian dari asmaul husna kita hafal. Ar-Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Hafal nggak tuh? Hafal banget. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Itu kan zikir. Jangan kosong banget amal zikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan kalian berzikir kepada Allah bikin hati tenang. Enggak was-was, enggak banyak pikiran, enggak bingung, enggak khawatir. Kenapa? Karena kita yakin punya Allah. Backingan kita bukan sembarangan, Allah. Jadi gak perlu khawatir terhadap dunia, karena kita punya Allah yang memiliki dunia. Ayo Pak, biasain zikir yang kita bisa. Apa sih yang kita bisa zikir? Apa sih? Saya bisa subhanallah Pak Ustaz. Iya, baca aja. Emang boleh mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah di luar sholat? Boleh. Dilepas habis sholat? Boleh, silahkan aja. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Misalnya kita mau jalan kerja, bisa subhanallah, 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 silahkan. Mau jualan, alhamdulillah, 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 silahkan. Gojek, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, silahkan. Daripada cuma diisi dengan obrolan-obrolan kita. Nongkrong di warung kopi. Mohon maaf nih, kadang-kadang Kang Ojek begitu ya. Ya saya sih nggak nyalain, nggak apa-apa, emang nggak boleh. Tapi isi dengan tasbih, zikir. Jangan kosong hari-hari kita tanpa zikir. Jangan kosong banget lisan kita dari zikir. Karena kalau sudah kosong dari zikir nih, hati bakalan keras, bakalan beku. Qaswatul qulub, kalau udah beku kita punya hati, nasihat udah gak mempan, dibilangin berat. Udah Isya ya? Belum. Saya dengar azan Isya soalnya. Sini belum. Di sini belum, di luar azannya waktu udah masuk kan? Ya, udah. Jangan usah lama-lama, kalau ngaji bosan. Jadi kalau ngaji azan Isya selesai udah mulai jam 9:30 ya kan? Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Oke. Misalkan apa Karena dalam hati kamu lain lagi kamu ucapkan enggak, katanya kurang pas gitu. Kalau dalam hati bagaimana? Ya nggak apa-apa.
Iya, maksudnya Zikir itu bisa dengan lisan, bisa dengan hati. Zikir dengan lisan berarti lisan kita nyebut subhanallah, 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 didengar oleh telinga kita. Atau zikir dengan hati, lisannya nggak keluar suara, tapi hatinya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nggak apa-apa. Baik habis sholat ataupun di luar sholat, nggak masalah. Bagus. Bagusan mana? Ya dua-duanya bagus. Karena ada kalanya Nabi nyuruh kita zikir pelan-pelan, tapi ada kalanya zikir dikencengin. Ada waktunya masing-masing, nggak masalah. Pak Ustaz, yang benar setelah sholat zikirnya kencang-kencang sampai pelan-pelan. salah semua. Pelan-pelan. Nggak boleh zikir pelan-pelan. Kencang-kencang juga nggak boleh. Kencang-kencang juga nggak boleh, Bro. Salah semua. Kencang. Pelan-pelan nggak boleh. Maksudnya bersuara keras atau bersuara lembut. Ada tempatnya masing-masing. Diperbolehkan suara keras untuk mengajak dan mengajarkan jamaah, tapi jangan terlalu kenceng banget. Jangan. Yang penting makmum dengar, tahu bacaan subhanallah. Jadi ada saatnya kenceng, ada saatnya pelan, gitu, ya. Aja Sali, ini secara fikih orang yang junub kan haram orang yang duduk masuk masjid, Iya. seperti perempuan haid gitu kan contohnya. Nah itu secara fikih. Sekarang bagaimana kalau orang non muslim masuk ke masjid gitu? Nah gitu tanpa maksudnya untuk kebutuhan, untuk keperluan dunia gitu. Orang kafir masuk masjid gimana itu hukumnya? Orang non muslim lah gitu. orang non muslim masuk masjid boleh nggak? Gitu ya. Ya. Pertama, kalau ada urusan dengan masjid, urusan keduniaannya, secara mayoritas ulama boleh bilang boleh. Misalnya renovasi masjid, insinyurnya pengen liatin bangunannya, kemudian muslim boleh. Ini sepakat ulama nih kalau untuk urusan ini. Sepakat. Ngukur karpet, sepakat boleh. Yang kedua, dia cuma pengen lihat doang, pengen masuk aja, boleh apa enggak? Maka dalam hal ini ada dua kaul, ada pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Ya, masing-masing ada hujahnya, ada dalilnya. Tapi kalau untuk lihat-lihat khusus Masjidil Haram itu sepakat ulama nggak boleh. Ya, khusus Masjidil Haram. Kalau masjid lain ada yang bilang boleh, ada yang nggak boleh. Masing-masing ada dalilnya. Yang bilang boleh tentu akan menjawab dasar larangannya apa. Karena memang ada larangannya. Yang bilang boleh. Nggak ada larangannya. Bahkan pernah dengar kisah orang Arabi masuk ke masjid kencing di situ, ya kan? Yang akhirnya karena kelemburan hati Nabi, orang itu masuk Islam. Berarti kan kondisinya belum Islam. Nabi nggak larang. Adapun yang mengatakan tidak boleh menganggap bahwa mereka itu najis. Wala taqrabul masjidil haram ba'da 'amihim hadza. Orang-orang kafir itu najis. Maka jangan deketin Masjidil Haram sejak tahun ini. Nah, ulama mengatakan yang tidak boleh khusus Masjidil Haram, masjidil yang lain boleh. Jadi ada lagi mengatakan yang membolehkan masuk ke masjid itu, mereka mengatakan yang haram itu akibatnya, bukan fisiknya, karena manusia itu hakikatnya nggak najis. Bahwa najis mungkin, tapi dia nggak najis. Nggak ada manusia najis, nggak ada. Jadi kenapa? Jadi kalau kita selamat sama orang
kafir nggak harus cuci tangan karena mereka bukan najis. Yang najis akidahnya, najis dalam artian nggak suci gitu. Jadi gimana kalau saya ngambil pendapat boleh aja orang kafir masuk masjid, ya buktinya boleh gimana? Ada orang mau masuk Islam, kita Islamin di masjid, ketika dia mau masuk Islam udah Islam apa belum? Kok masuk masjid? Jadi boleh. Kalau saya berpendapat boleh aja. Itu kalau tujuannya iya, tapi kan kondisinya dia belum Islam. Gitu. Jadi kalau saya ngambil pendapat yang mengatakan boleh aja. Buat lihat-lihat boleh. Beberapa waktu yang lalu kan ada beberapa pemimpin non Islam yang masuk Masjid Istiqlal, lihat-lihat itu. Ya siapa tahu mereka kagum dengan pohon Istiqlal, dapat hidayah. Kita nggak tahu wasilah hidayah itu datang dari mana gitu. Kalau ada yang ulama yang mengatakan tidak boleh, ya memang salah satu dalilnya yang saya sebutkan tadi, mereka dianggap najis, tapi najis itu najis akidahnya bukan fisiknya gitu ya. Cukup. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa hab lana ya wahhab ilman wa hikmatan wa rizqi ya razzaqul lana musahhila wa khairan fattah wa bil huda bil ilmi alim kullana mufaddila wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.